Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, para hadirin hadirat peserta pengajian Ahad pagi di Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan yang berbahagia. Pertama-tama mari kita mengucapkan alhamdulillah, kita pagi ini semuanya segar, bugar, bisa menikmati kue ya. Cuma jangan banyak-banyak makan yang berminyak ya. Apalagi kalau usia sudah di atas 50 ya. Makan harus diperhatikan. Baik, saya akan melanjutkan dulu Ahad Wage bulan lalu. Kita sudah mulai bicara tentang hadis. Sebagaimana kita ketahui, hadis itu adalah sumber nomor 2 ajaran Islam. Meskipun dia sumber nomor 2, dia sangat penting karena di dalam hadis itulah kebanyakan ajaran Islam itu ditetapkan, khususnya mengenai hal-hal bagian yang menyangkut praktek di dalam agama Islam itu, yang sering kita sebut mengenai fikih. Jadi fikih itu peraturan-peraturan agama Islam mengenai tingkah laku kita dalam kehidupan kita. Itu kalau kita cari dalam Al-Quran, ya ada, tapi sangat sedikit sekali dan hanya pernyataan umum saja. Misalnya sholat sebagai salah satu ibadah, itu dalam Quran itu hanya ada aqimus sholat, kerjakanlah sholat. Bagaimana cara mengerjakannya? Kapan dia dikerjakan? Apa syarat-syaratnya? Bagaimana supaya dia sah? Nah, itu tidak ada di dalam Al-Quran. Semuanya di dalam hadis. Jadi meskipun sumber nomor 2, namun dia merupakan sumber yang amat penting, karena disitulah rincian dari ajaran Islam. Oleh karena itu, memahami hadis itu juga bagian yang sangat penting di dalam memahami agama Islam. Dalam pelajaran yang lalu kita juga sudah menjelaskan apa hadis itu. Jadi dari pelajaran yang lalu kita sudah bicara bahwa hadis itu adalah segala sesuatu yang bersumber kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun asal itu dari Nabi, itu adalah hadis. Yang biasanya dikelompokkan menjadi 3. Ada yang berupa ucapan, ada yang berupa perbuatan, ada yang berupa persetujuan, atau yang sering disebut takrir. Jadi segala sesuatu yang berasal dari Nabi berupa ucapan. Jadi semua ucapan Nabi itu adalah hadis. Berupa perbuatan, apapun yang dilakukan oleh Nabi itu adalah hadis. Artinya rekaman tentang yang dilakukan oleh Nabi itu hadis. Lalu ada persetujuan. Persetujuan itu sesuatu yang secara diam-diam disetujui oleh Nabi. Dia tidak menyatakan saya setuju, tapi dia tidak melarang, tetapi juga tidak memerintahkan, hanya diam saja. Maka ini kita sebut persetujuan diam-diam. Jadi persetujuan diam-diam itu pun merupakan hadis. Jadi contohnya misalnya pada suatu waktu Nabi itu memerintahkan beberapa sahabatnya supaya pergi ke pemukiman orang Yahudi
karena mereka melanggar perjanjian yang telah dibuat dengan Nabi, lalu diperintahkan oleh Nabi untuk datang ke sana. Lalu Nabi memerintahkan, kamu sekarang pergi, namanya perkampungan Bani Quraizoh, salah satu suku Yahudi yang ada hidup di sekitar Madinah. Sebab di Madinah pada zaman Nabi itu banyak orang Yahudi yang hidup di situ. Ada suku namanya Quraizoh, ada suku-suku lainnya, Qainuqa, dan banyak suku lainnya. Ketika diperintahkan Nabi beri penegasan, kerjakan sholat asar di Bani Quraizoh, di kampung Bani Quraizoh. Lalu ketika dalam perjalanan, terus sholat asar itu udah mau habis, padahal belum sampai. Lalu sebagian sahabat, ya ini kan perintah Nabi, pokoknya kita sholat asarnya di Bani Quraizoh. Yang lain bilang, nggak bisa, ini kan waktunya sudah habis. Katanya ini kalau sampai Bani Quraizoh sudah lewat, sudah masuk maghrib. Lalu sebagian tetap sholat di Bani Quraizoh meskipun sudah lewat waktunya, karena itu perintah Nabi. Jangan kalian sholat asar sebelum sampai di Bani Quraizoh. Kemudian yang lain nggak bisa, ini kan waktunya sudah habis, masa sholat lewat waktu. Lalu sebagian sholat meskipun belum sampai di Bani Quraizoh. Lalu mereka pulang, lalu dilaporkan kepada Nabi, ada yang sholat sesuai dengan perintahmu di Bani Quraizoh, ada yang tidak mengikut perintahmu dengan alasan waktu sholat sudah hampir habis. Lalu Nabi tidak mengasih komentar apa-apa, ya diam saja. Nah, diam itu berarti sebuah takrir, sebuah persetujuan diam. Jadi apapun yang bersumber kepada Nabi itu adalah hadis. Dalam pelajaran lalu juga kita sudah menjelaskan bahwa meskipun segala sesuatu yang bersumber kepada Nabi itu adalah hadis, namun para ahli hadis sendiri dan ulama syariat, ahli fikih, ahli usul fikih, jadi ahli syariat, ahlus syar'i itu mempunyai perbedaan dalam menafsirkan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi. Kalau bagi ahli syariat, segala sesuatu yang bersumber dari Nabi itu dibatasi pada periode setelah Nabi menjadi Nabi. Jadi segala sesuatu yang berasal dari Nabi sebelum Nabi menjadi Nabi itu bukan hadis menurut ahli syariat. Misalnya ada peristiwa-peristiwa Nabi berdagang ke Syria gitu, sebelum beliau diangkat menjadi Nabi, bahkan sebelum kawin dengan Khadijah, konglomerat perempuan Mekah ya, yang terkenal pada waktu itu. Nah, jadi hal-hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Nabi itu oleh ahli-ahli syariat bukan hadis. Karena bagi ahli syariat, hadis itu adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi yang menyangkut ketentuan-ketentuan agama. Yang dikerjakan sebelum jadi Nabi itu nggak ada kaitannya dengan agama, karena waktu itu Nabi belum diangkat menjadi Nabi. Nah, ini pendapat para ahli syariah yang meliputi para fuqaha, ahli fikih dan jadi bagi mereka hadis adalah sesuatu yang berkaitan
berkaitan dengan agama. Tidak ada kaitannya dengan agama, itu bukan hadis. Bahkan menurut ahli syariah ini, segala sesuatu yang dilaporkan mengenai Nabi, meskipun setelah menjadi Nabi, tapi tidak ada kaitannya dengan syariah, juga bukan hadis. Jadi bagi mereka bukan hadis. Misalnya laporan-laporan atau khobar atau ya hadis, ya, dalam tanda petik dulu hadis, yang menceritakan gambaran fisik Nabi, warna kulitnya, postur tubuhnya. Nah itu nggak ada kaitannya dengan agama itu. Apa hubungannya warna kulit Nabi dengan agama? Nggak ada. Nabi warna kulitnya ya apa namanya itu putih kemerah-merahan, ya. Artinya bukan hitam seperti orang Afrika, bukan juga sawo matang seperti orang Indonesia, tapi seperti orang-orang Arab Utara, orang apa namanya Syria, ya, orang Palestina, orang Mesir, orang ya yang bagian utara. Tapi kalau yang di selatan seperti Yaman, nah itu hitam ya. Di Nabi tidak. Itu ada hadis yang melaporkannya bahwa Nabi itu warna kulitnya begini, rambutnya dia gondrong, ya, sampai di bahu, ya. Kemudian dadanya bidang, begitu ya, kekar. Gitu. Ya itu nggak ada kaitannya dengan agama. Jadi agama yang benar adalah mengetahukan dadanya, ada. Jadi bagi ahli syariah itu bukan hadis, meskipun mengenai Nabi. Nah itu bagi para ahli fikih dan ahli. Tapi bagi ahli hadis, apapun mengenai Nabi, baik berkaitan dengan agama maupun tidak berkaitan dengan agama, baik itu yang dilaporkan mengenai peristiwa-peristiwa sebelum Nabi menjadi Nabi maupun setelah Nabi diutus sebagai Rasul, itu semuanya hadis. Jadi bagi ahli hadis, hadis itu lebih merupakan rekaman sejarah. Jadi peristiwa-peristiwa Nabi di masa kecil yang menceritakan bahwa dia dibawa ke perkampungan Bani Sa'diyah, disusukan oleh seorang wanita namanya Halimah As-Sa'diyah, Halimah yang berasal dari perkampungan Bani Sa'diyah. Ya bagi ahli hadis itu hadis, karena itu rekaman tentang Nabi. Bagi ahli syariah itu bukan hadis, karena itu ya masa kecil Nabi, tidak ada hubungannya dengan agama. Nabi belum diangkat menjadi utusan Tuhan. Nah, jadi ini perbedaannya. Ya, kenapa begitu? Ya, karena ahli hadis ini ingin mencatat sebagai sejarah segala sesuatu yang terkait dengan Nabi. Sedangkan ahli syariah hanya mementingkan hal-hal yang ada kaitannya dengan agama. Ya, jadi seperti itu perbedaannya. Jadi dalam kaitannya dengan agama tadi, hadis menjadi sumber kedua, namun sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena di dalamnya lah terhimpun berbagai peraturan agama. Seperti saya contohkan tadi, Quran hanya memerintahkan kita sholat. Tapi bagaimana caranya? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dibaca? Bagaimana geraknya? Apa yang pertama dilakukan dan apa yang terakhir dilakukan? Bagaimana urut-urutannya? Bagaimana jumlah rakaatnya? Itu semua tidak ada dalam Al-Quran. Semuanya ada dalam hadis. Jadi oleh karena itu hadis itu menjadi hal yang sangat penting sebagai sumber agama.
hadis itu sebuah laporan, dilaporkan. Nabi pernah sholat begini. Nabi pernah puasa begini. Nabi pernah bersabda innamal a'malu binniyat. Itu dilaporkan oleh orang yang mendengar atau oleh orang yang melihat. Laporan itu dialirkan dari zaman ke zaman hingga sampai kepada para pengumpul. Jadi mula-mula dilaporkan. Jadi hadis itu terekam dalam bentuk laporan. Tapi juga ada yang terekam dalam bentuk tradisi, menjadi praktek yang dilakukan terus-menerus sehari-hari oleh umat Islam yang diajari dan dibentuk oleh Nabi itu. Jadi mereka sholat di masjid. Nah itu udah rutin dipelihara. Jadi apa yang diajarkan Nabi itu terekam dalam praktek dan juga dalam laporan yang bersifat lisan. Baru beberapa waktu kemudian laporannya dalam bentuk tercatat, dihimpun dalam kitab hadis. Hingga terkenalah para penghimpun hadis yang kita kenal, ada Bukhari, ada Muslim, ada Abu Dawud, ada An-Nasa'i, ada Ibnu Majah, ada At-Tirmidzi, dan banyak lagi yang lainnya dari abad ke abad. Nah mereka ini penghimpun. Jadi apa yang dilaporkan secara lisan tadi oleh mereka ini dihimpun secara sistematis. Sebelum mereka ini sudah banyak catatan-catatan. Mereka juga tidak menghimpun dari awam-awam begitu ya. Tidak menghimpun semata-mata dari tradisi lisan, tapi juga dari sejumlah catatan. Cuma catatan itu terserak-serak oleh mereka, dikompilasi, disistematisasi, lalu menjadi kumpulan kitab hadis. Kitab hadis itu tidak hanya terkumpul dalam kitab-kitab hadis, tetapi juga di dalam kitab-kitab lain, seperti kitab fikih. Misalnya kitab fikih yang tua itu karangan Imam Asy-Syafi'i yang bernama kitab Al-Um. Al-Um itu karya Imam Syafi'i. Di dalamnya Imam Syafi'i banyak merekam hadis-hadis Nabi. Meskipun kitabnya bukan kitab fikih. Ada lagi rekaman lain dalam kitab tafsir, seperti tafsir At-Tabari. Itu mbahnya tafsir. Setiap orang yang belajar tafsir itu, kalau belum membaca itu belum belajar tafsir. Dan alhamdulillah kitab-kitab hadis, kitab-kitab tafsir termasuk At-Tabari itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, nanti ini di sini akan dibuat Tarjih Center ya, Pusat Studi Ketarjihan Universitas Ahmad Dahlan. Nah, nanti insya Allah kitab-kitab itu akan kita buat perpustakaan di sini. Nanti para jamaah bisa membaca. Ya, jadi termasuk yang terjemahan tadi. Membaca kitab tafsir At-Tabari kayak apa? Tapi saya nggak bisa bahasa Arab. Ya alhamdulillah sudah tersedia terjemahan. Jadi At-Tabari ini banyak mencatat hadis-hadis. Nah ini juga hadis. Jadi hadis itu tidak hanya terekam di dalam kitab-kitab hadis seperti Sahih dari Bukhari, Sahih dari Muslim, Sunan Abu Dawud dan lain-lain, tapi juga di dalam kitab-kitab non-hadis seperti kitab fikih, kitab tafsir, kitab tarikh, seperti kitab Al-Um yang merupakan kitab fikih karya Imam Asy-Syafi'i. Nah, jadi seperti itu. Misalnya contoh ya ini, dikasih gantungan kayak penceramah misalnya sini
kan harus melihat dulu, ngetes ini nggak kelihatan atau belum. Nah, ini hadis rawahus Syafi'i, diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, hadis yang terkenal sekali. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku mengerjakan sholat. Potongannya hadis itu agak panjang. Lalu potongannya sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, ini siapa yang meriwayatkan hadis ini? Banyak. Salah satunya di sini yang kita kutip adalah Imam Asy-Syafi'i. Nah, Imam Asy-Syafi'i itu tidak mengutip dari Bukhari, Bukhari belum lahir. Imam Syafi'i itu meninggal tahun 204 Hijriah. Imam Al-Bukhari itu meninggal tahun 256 Hijriah, setengah abad kemudian. Bagaimana? Wah, disoni. Nah, itu yang akan kita pelajari nanti. Jadi maksud saya di sini adalah hadis itu adalah semua rekaman tentang Nabi yang penghimpunnya memiliki sanad yang menyambung dirinya kepada Nabi. Jadi hadis itu terdiri dari dua bagian. Bagian pertama namanya sanad. Ini Imam Asy-Syafi'i mengatakan akhbarona at-Thaqafi, telah melaporkan atau menyampaikan kepada kami ahli hadis yang namanya As-Thaqafi. Jadi Imam Syafi'i ini berguru kepada As-Thaqafi ini. Lalu pelajaran yang dia terima dari As-Thaqafi itu hadis ini kan. As-Thaqafi sendiri mendapatkan hadis itu dari gurunya lagi. Gurunya Ayyub. Nah, ini Ayyub. Jadi dia mendapatkan hadis itu dari gurunya Ayyub. Syafi'i dapat dari As-Thaqafi. As-Thaqafi memperoleh hadis itu dari Ayyub. Ayyub itu juga nggak bertemu dengan Nabi karena dia belakangan mendapatkan hadis itu lagi dari seorang rawi yang namanya Abu Kilabah. Jadi dari Abu Kilabah. Abu Kilabah itu pun mendapatkan hadis dari Abu Sulaiman. Nah, ini namanya lengkap di sini. Abu Sulaiman itu namanya kunyah, nama sesungguhnya Malik bin Al-Huwairis. Malik bin Huwairis itu orang yang mendengar sabda Nabi. Jadi Nabi bersabda didengar oleh Malik bin Al-Huwairis. Malik ini dari Yaman, dia masuk Islam lalu ingin belajar agama Islam kepada Nabi. Datang dia ke Madinah, lalu tinggal di Madinah, di masjid itu dia tinggal 14 hari dia tinggal di situ. Pelatihan khusus cara sholat kepada Nabi. Nah, lalu dia diajari oleh Nabi antara lain, sholatlah kamu seperti kamu sholat. Cuma kamu ikuti tiap hari saya sholat di masjid. Lalu Al-Huwairis ini, Malik bin Huwairis, ikuti sholatnya. Karena Nabi mengatakan sholat seperti saya sholat. Nah, lalu dia selama berhari-hari melihat dan mengikuti cara Nabi sholat. Lalu setelah itu dia pulang. Nah, kemudian dia mengajarkan hadis itu bahwa ketika saya di Madinah dulu 14 hari Nabi itu bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Lalu Abu Kilabah ini pun punya murid, Ayyub. Oh, saya dengar dari guru saya yang mendengar dari Malik bin Huwairis bahwa Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Lalu diajarkan lagi kepada muridnya As-Thaqafi. As-Thaqafi mengajarkan kepada muridnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i menulis dan mencatatnya dalam kitab Al-Um. As-Thaqafi ini juga sudah punya catatan, tapi catatannya itu sudah musnah, tidak bisa kita baca sekarang. Alhamdulillah catatannya Imam Syafi'i belum musnah.
Jadi ada sampai sekarang dan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Apanya? Kitab Al-Qum Syafi'i. Oh, banyak di semua pusakaan atau misalnya ke UIN itu. Oh, asli naskahnya kita di beberapa pustakaan di Al-Azhar, kemudian di perpustakaan Al-Sohiriyah, dan banyak. Jadi naskahnya itu banyak. Jadi dari beberapa naskah itu kemudian diedit sesuai dengan prinsip editing ilmiah naskah. Karena juga di antara naskah yang banyak itu dulu kan tidak dicetak, ditulis tangan. Si A nulis, si B nulis, si C nulis, tulisan si A, si B, si C ini satu sama lain itu ada perbedaan. Lalu mana yang betul? Itu dilakukan studi perbandingan naskah oleh seorang ahli. Di antara editing yang bagus itu ya salah seorang mufti Syria itu mengedit tentang itu. Nah, jadi itu. Jadi namanya rangkaian orang As-Saqafi, Ayyub, Abu Kilabah, Malik bin Huwairits, ini namanya sanad. Jadi namanya dalam ilmu hadis sanad. Sanad itu artinya sandaran. Imam Syafi'i menyandarkan hadis itu kepada gurunya As-Saqafi. Dari mana kamu tahu hadis ini? Ini guru saya yang mengajarkan kepada saya, namanya As-Saqafi. Nah, As-Saqafi ini dari mana dia tahu hadis ini? Ditanya oleh Imam Syafi'i ini barangkali. Tuan guru, katanya Anda dapat hadis itu dari mana? Dia bilang, nah ini guru saya dulu Abu Kilabah. Abu Kilabah juga itu dari Malik bin Huwairits. Jadi rangkaian itu namanya apa? Dalam ilmu hadis sanad. Itu bagian yang pertama dari hadis. Bagian kedua, isi dari hadis itu, yaitu matan yang dilaporkan dari generasi ke generasi tadi, itu shollu kama ra'aitumuni usolli dan seterusnya. Ini namanya matan. Jadi hadis itu terdiri dari dua, itu namanya rukun hadis. Kalau kita sholat ada membaca Al-Fatihah dan sebagainya sebagai rukun, takbir, baca Al-Fatihah dan sebagainya. Hadis itu rukunnya dua, sanad dan matan. Tidak sah sebuah hadis kalau tidak ada sanad. Sanad itu adalah sumber melalui mana kita mengetahui sebuah hadis. Itu adalah sahih. Nah, jadi yang ingin saya tegaskan lagi bahwa hadis itu yang penting ada sanadnya. Apakah dia di dalam kitab hadis itu sendiri maupun dalam kitab-kitab non hadis seperti ini, dalam kitab non hadis. Nah, kita sudah hampir jam 7 ya. Bentar lagi ya, hanya singkat-singkat aja. Nah, hadis itu ada yang sahih dan ada yang tidak sahih. Di dalam agama Islam yang sah menjadi dasar agama itu adalah hadis yang sahih. Hadis yang tidak sahih namanya hadis dhaif, tidak sah menjadi dasar agama, kecuali dalam beberapa hal saja. Jadi hadis dhaif tidak bisa menjadi dasar agama kecuali dalam beberapa hal. Nah, beberapa hal itu satu, kedoifan hadis itu bukan disebabkan oleh rawi-rawi dari As-Saqafi, Ayyub, Abu Kilabah. Itu kedoifannya bukan karena dia dituduh berdusta. Sebab ada juga orang untuk kepentingan politik bikin hadis, ini namanya pemalsu. Itu berapa ribu pun hadisnya satu sama lain menguatkan tidak. Tapi kedoifannya itu ya karena kebetulan rawi itu ya tidak nilainya ya pas-pasan atau malah mungkin agak di bawah pas
cukup lah mungkin. Ya, C atau mungkin malah D gitu ya, nggak lulus ya. Nilainya waktu kuliah dengan gurunya itu dulu cuma D, sehingga hadisnya diragukan, ini benar apa enggak begini nih hadis ini, riwayatkan dia nilainya saja dulu D, nggak lulus kok mau riwayatkan hadis, nggak bisa, nggak terima ini. Tapi kalau nilainya A, wah itu nggak dipertanyakan lagi. Nah, jadi itu. Kalau seperti itu, hadisnya diriwayatkan oleh A, nilainya D. B, juga diriwayatkan oleh orang lain, ada saksi lain bahwa itu hadis Rasulullah. Tapi juga D, C juga nilainya D, E juga nilainya D, banyak D. Nah ini diterima, asal dia orang yang baik-baik. Tapi kalau tadi memaksu, wah itu walaupun nilainya A tolak karena pemalsu. Nah, jadi oleh karena itu dalam ilmu hadis, syarat hadis itu untuk sahih ada 5. 1, sanadnya bersambung. Bersambung tadi siapa? Ini Syafi'i itu dapat dibuktikan dalam sejarah bahwa dia memang ketemu dengan As-Sakofi. Itu namanya bersambung. Jadi Syafi'i itu lahir, Sakofi itu masih hidup. As-Sakofi pun dapat dibuktikan secara historis ketemu dengan Ayyub. Ayyub dapat dibuktikan berburu dan ketemu dengan Abu Kilabah dengan Malik. Itu namanya bersambung. Kalau diumpamakan Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, As-Sakofi sudah meninggal tahun 149, berarti tidak ketemu itu, berarti ini putus. Nah ini nggak benar ini. Ini hadis dhaif. Nah, kemudian syarat yang berikutnya adil. Adil itu artinya orang yang mengamalkan agama dengan baik. Itu namanya adil dalam istilah fikih. Dia tidak melakukan pelanggaran terhadap ajaran agama dan mematuhi apa yang itu. Dobit. Nah, dobit ini artinya tadi orang yang pintar. Ini nilainya A, B, ini C lakukan D, namanya dobit. Bebas dari anomali. Anomali itu syuzus, menyimpang. Hadis-hadis lain bunyinya begini, kok yang satu ini bunyinya begini. Itu namanya menyimpang. Kemudian bebas dari cacat tersembunyi. Cacat tersembunyi itu ada nama orang yang sama, dikira nama itu nama orang yang hebat dan ahli itu, tapi ternyata itu orang yang tidak dikenal orang lain, cuma kebetulan namanya sama, sehingga sepintas kelihatannya sahih, tapi setelah diselidiki tidak sahih. Kita lihat lagi hadis tadi. Hadis tadi, nah ini cara kita meneliti hadis itu. Cara kita meneliti hadis itu yang Abu Kilabah tadi ya, mana dia Abu Kilabah tadi. Enggak ada anunya ya di sini. Pelajari Syafi'i, siapa dia? Nah ini secara singkat, lahirnya, meninggalnya, gurunya siapa? Benar nggak dia pernah berguru kepada As-Sakofi? Oh semua itu benar. Berarti bagaimana kualitasnya? Apa dia lulus atau tidak lulus? Nilainya baik? Nah ini dia orang yang terpercaya. Terpercaya itu artinya baik, nilainya bagus, kelakuannya juga baik. Kemudian As-Sakofi, siapa As-Sakofi itu? Dipelajari pula riwayat hidupnya. Lalu bagaimana ia mengalami pikun 3 tahun sebelum meninggal. Nah, para ulama menyatakannya juga terpercaya dalam biografinya. Ayyub, siapa Ayyub? Dipelajari pula juga terpercaya. Malik, siapa Malik? Abu Kilabah siapa? Oh ini
Dan ia meninggalkan banyak kitab. Ternyata Abu Kilabah itu banyak kitabnya tinggalkan. Kemudian Malik siapa? Seorang sahabat bermukim di Basra, bukan Yaman ya, saya ralat tadi Yaman, ini dia di Basra. Hadis-hadisnya terdapat dalam kitab-kitab Sahih. Bermukimnya di Basra, betul, dia berasal dari Yaman, tapi kemudian dia bermukim di Basra. Dengan melihat sanad hadis di atas, tampak bahwa tidak ada cacat pada rawi-rawi dalam rangkaian sanad hadis di atas. Oleh karena itu hadis itu sahih. Jadi hadis riwayat Syafi'i tadi sahih. Jadi begitu caranya kita mempelajari. Jadi sanadnya harus bersambung, rawinya harus adil, rawinya harus dobit. Kemudian hadis itu tidak mengandung cacat tersembunyi, hadis itu tidak mengandung syuzuz, penyimpangan. Nah, itu pekerjaannya. Jadi itu memang pekerjaan yang sangat spesialis. Ya, orang yang menekuni itu dicepat banyak bebannya. Dan wajah lebih banyak berkerut karena mikir, meneliti itu tidak mudah. Mencari riwayat hidup Syafi'i itu tidak mudah. Di mana harus kita temukan riwayat hidupnya? Jadi itu. Bagaimana? Itu juga harus dihitung dulu ya. Saya tidak sempat menghitung. Di dalam kitab Al-Qum itu berapa hadis? Ya, karena dia tidak hanya menulis kitab Al-Qum, dia banyak menulis kitab yang lain, Risalah, Ikhtilaful Hadis, banyak tulisannya. Dan dalam masing-masing itu ada hadis. Dia tidak mengutip dari siapa-siapa, dia langsung punya sanad yang sampai kepada Nabi. Kalau Bukhari itu nanti ke Syafi'i ada perawi dari Syafi'i juga? Bukhari, ya saya juga tidak memperhatikan dia ada nggak rawinya itu melewati Syafi'i. Nanti bisa dilihat karena sudah ada alat sekarang, ini namanya Al-Maktabah Asy-Syamilah. Maktabah Asy-Syamilah ini kumpulan kitab-kitab hadis untuk mencari hadis. Jadi itu nanti bisa dilihat apakah ada atau tidak. Karena Syafi'i itu tidak dikenal sebagai ahli hadis, dia ahli fikih. Jadi dia, tapi hadis-hadisnya dia punya hadis. Mau sahih atau tidak kita pelajari seperti tadi mau pelajari. Karena pemahaman kita sahabat saya itu cuma soalnya hadis dari Bukhari, Muslim. Dan ya tidak harus. Jadi tidak harus begitu. Jadi sahih dan tidaknya itu ya tergantung. Bahkan ulama-ulama yang lebih kritis seperti beberapa ulama Hanafi itu mendhofifkan beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Seperti hadis tentang orang menjual unta dan kambing itu secara menipu. Bagaimana dia menipu? Menipu itu unta dan kambing atau kambingnya itu diberi makan yang banyak, terus susunya itu diikat supaya airnya tidak keluar. Nah, kemudian beberapa hari ikatannya itu dilepas, itu ditawarkan, diragakan, dipamerkan. Ini siapa yang beli unta saya, susunya banyak, coba lihat sekarang saya perhatikan. Karena beberapa hari diikat, jadi banyak sekali susunya, harganya meningkat. Setelah dibeli oleh sang pembeli, dibawa pulang, di rumah diperak, loh kok sedikit, kok tidak banyak tadi. Nah, itu namanya al-ibilul musarrah, unta yang diikat puting susunya itu untuk dijual secara menipu. Lalu kata Nabi bagaimana? Kalau pembeli tidak ridho dengan itu, dia kembalikan itu unta plus satu sok tamar, satu sak tamar, tapi bukan satu semen. Sak tamar itu lebih kecil. Jadi kata sak itu bahasa Indonesia, sak semen itu dari kata Arab sok. Soknya itu yang ukuran gitu ya. Cuma kita kata sak itu dipakai untuk semen. Tidak ada kita mengatakan satu sak beras, nggak ada ya. Satu sak semen, tapi sak semen itu besar segini. Terus sok tambah pun dia hanya segini.
Jadi kembalikan unta tadi, di waktu mengembali itu ditambah satu sok atau satu sak tamar tadi, lalu uangnya diminta. Tapi kalau dia ridho, rela, nggak merasa nggak apa-apa, ya sudah terima. Ulama Hanafi menganggap hadis ini bertentangan dengan kaidah syariat. Karena kaidah syariat ganti rugi itu harus sesuai dengan besarnya kerugian, itu kaidah umum syariat. Apa ganti ruginya? Unta tadi dibawa pulang, di rumah diperah, airnya mungkin sudah diminum, susunya itu yang sedikit tadi sudah diminum, itu dikembalikan. Mestinya air yang diminum ini juga dikembalikan, tapi karena sudah habis nggak bisa dikembalikan, ganti dengan satu sok tamar itu tadi. Nah ini nggak cocok. Banyak atau sedikit air susu yang diambil dan diminum di rumah tadi itu tidak diperhitungkan, itu tetap satu sok tamar. Sedikit juga satu sok, banyak juga satu sok. Nah ini nggak benar, ini kata ulama. Berarti hadis ini dhaif. Jadi seperti itu. Jadi itulah beberapa pengetahuan. Namun demikian untuk saat sekarang semua kitab hadis itu oleh ahli-ahli hadis mutakhir sekarang ini sudah diteliti seperti tadi. Jadi dicetak kitabnya, lalu di bawahnya dikasih sahih. Hadis nomor 2 sahih, hadis nomor 3 sahih, hadis nomor 4 sahih, hadis nomor 5 sahih. Sudah, jadi nggak usah lagi repot-repot untuk mempercepat tumbuhnya ubah. Ya, katanya sudah. Sebetulnya ada contoh hadis yang tidak dhaif itu, yang tidak sahih. Nanti pada tahap waqi yang akan datang. Yang pertama tadi mengenai sholat istisqa. Ya pastinya saya tadi bicara hadis-hadis istisqa ya. Tapi saya tidak teringat, setelah dalam mobil ditanya oleh Mas Erik, baru saya teringat bahwa saya harus bawa hadis-hadis istisqa itu. Jadi saya harus melakukan penelitian lagi mengenai hadis-hadis istisqa itu, karena banyak sekali cara sholatnya pun di dalam berbagai hadis juga ada perbedaan itu. Nah itu harus dipelajari dulu. Ya saya minta tunda, nanti ahad waqi yang akan datang insya Allah bisa kita bahas bersama secara lebih rinci. Untuk sekarang saya belum bisa menjawab mengenai hadis-hadis tersebut, karena bekerja di bidang hadis itu ya sangat rumit sekali gitu ya. Jadi memerlukan waktu panjang. Meneliti satu hadis saja bisa berminggu-minggu gitu. Jadi karena itu orang yang bekerja di bidang hadis cepat, kepalanya ada ubannya. Baik, terima kasih atas pertanyaan ini. Insya Allah nanti ahad waqi berikutnya meskipun sudah musim hujan tidak apa-apa. Tapi menurut amalan curah hujannya masih kecil, belum normal. Baru akan normal nanti awal tahun depan. Jadi ini karena ada pengaruh El Nino, jadi musim hujannya panjang dan di kawasan Indonesia Selatan ini memang lebih lambat dari kawasan yang lebih utara seperti Kalimantan dan bagian barat seperti Sumatera yang sudah mulai hujan, kita belum. Kemudian yang kedua mengenai hadis, kalau kita baca hadis, ya alhamdulillah yang pertama terjemahan semua hadis itu sudah ada dalam bahasa Indonesia. Dan yang kedua juga syarah-syarah, yaitu penjelasan-penjelasan mengenai suatu hadis, hampir semuanya sudah dijelaskan. Misalnya Sahih Bukhari itu syarah yang paling terkenal adalah Fathul Bari, itu sudah diterjemahkan 30 lebih jilid. Terjemahannya juga sekian jilid. Nah, mudah-mudahan nanti ya secara bertahap UAD bisa menyediakan referensi itu bisa menjadi bacaan masyarakat. Sahih Muslim itu disyarah oleh An-Nawawi
Sunan Abu Daud disyarah oleh ulama India. Orang-orang India itu kontribusinya terhadap peradaban Islam itu besar. Jadi semuanya sudah ada. Jadi bisa dibaca di sana. Hadis-hadis hukum itu Subul Salam itu sudah diterjemahkan. Malah itu lebih dulu, sudah lama sekali diterjemahkan tahun 80-an. Nailul Autor itu juga syarah untuk hadis-hadis berkaitan dengan fikih gitu. Nah itu juga sudah ada terjemahannya. Jadi kalau ada suatu masalah, ya kita kembali membaca apa syarah hadis itu. Gitu. Nah kemudian tadi ada ulama yang bercepat-cepat itu tadi hadis apa namanya kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin bid'ah. Semua yang bid'ah itu sesat dan semua yang sesat itu dalam neraka. Ya memang itu banyak diucapkan dan dihutbahkan, diceramahkan. Ya kita juga harus berhati-hati benar untuk meneliti apa yang bid'ah dan apa yang tidak bid'ah. Jadi jangan mengacaukan antara yang khilafiyah dan yang bid'ah. Yang bid'ah itu adalah segala sesuatu yang tidak ada dalilnya tapi kita kerjakan dengan keyakinan itu agama. Tetapi ada amalan-amalan agama itu yang dasarnya ada tapi sangat umum sehingga ditafsirkan berbeda. Nah, jadi itu juga harus kita perhatikan. Jadi tidak semua yang berbeda pendapat itu adalah bid'ah. Jadi untuk menafsirkan bid'ah itu ya perlu keahlian juga. Jadi intinya sama sekali tidak ada dalilnya itu adalah bid'ah. Tapi bid'ah itu dalam masalah akidah dan ibadah. Dalam muamalah itu prinsipnya adalah dalam fikih al-aslu fil muamalati al-ibadah. Pada asasnya muamalah itu adalah boleh saja, apa saja boleh kita kerjakan illa kecuali madal dalilu alat tari yang ditunjukkan oleh dalil bahwa itu dilarang. Jadi selama tidak ada larangan maka itu boleh saja meskipun Nabi tidak mengerjakannya. Pakaian yang diperintahkan oleh Nabi adalah menutup aurat. Tapi apa jenisnya, apakah pakai batik atau bagaimana modelnya, itu tidak ada ketentuannya. Apakah harus seperti gamis kayak orang Arab, itu tidak ada. Jadi tidak bid'ah kalau apa namanya orang pakai jas umpamanya. Nabi kan nggak pernah pakai jas. Bahkan Nabi ke masjid itu pakai gamis gitu ya. Kok kita khotib Jumat kok malah pakai jas, bid'ah, pakai kufiah, itu bid'ah. Ya tidak seperti itu juga, karena itu bukan bagian dari ibadah itu sendiri. Ibadah itu syaratnya menutup aurat. Bagaimana menutup auratnya? Ya itu urusan muamalah duniawiah. Gitu. Jadi ya jangan terlalu tergesa-gesa. Memang kadang-kadang kalau ceramah itu cenderung yang disebut melangkah melulu sehingga jamaahnya menjadi ngeri ya. Ini agama ini penuh dengan ya, larangan. Nah, jangan gitu. Kata Nabi itu gembirakanlah. Jadi di dalam berdakwah itu gembirakan. Jadi yang lebih disebut banyak itu mestinya ya pahalanya dan surganya atau paling tidak berimbanglah. Jadi jangan segala sesuatu itu hanya yang melangkahkan saja, sehingga agama itu didefinisikan kumpulan larangan-larangan. Nah, itu yang menakutkan. Jadi agama itu tidak membatasi manusia. Agama itu justru pedoman yang mendorong kehidupan kita itu supaya berkemajuan. Gitu. Jadi oleh karena itu sisi motivasi dari agama dalam dakwah memang harus banyak dikemukakan. Itu tadi. Jadi kalau ada bagaimana tafsirnya bid'ah ya monggo dibaca berbagai kitab gitu. Ya, tidak cukup baca satu harus ada perbandingan. Kemudian hadis dikategorikan ada yang muncul disabdakan oleh Nabi dalam kapasitas sebagai Nabi dan Rasul, sebagai penguasa atau amir, sebagai hakim dan sebagai kepala keluarga. Itu orang yang pertama mengemukakannya adalah seorang ulama dari Kairo
Mesir, dia bermazhab Maliki, ahli fikih, dia itu namanya Al-Qarafi. Jadi Al-Imam Al-Qarafi. Nah, Imam Al-Qarafi inilah yang mempunyai ide bahwa hadis itu dipahami terkait dengan konteks Nabi itu sendiri. Ketika diucapkan oleh Nabi, ketika dilakukan dalam kapasitas apa Nabi mengucapkan itu. Apakah Nabi mengucapkan itu sebagai seorang kepala negara, ataukah ketika dia seorang rasul yang mengajarkan agama, atau ketika seorang sebagai hakim, atau ketika sebagai kepala keluarga dan lain-lain. Tapi itu terlalu teoritis, susah untuk membedakannya. Ketika Nabi mengucapkan sesuatu, mungkin ada beberapa hadis yang bisa diidentifikasi, oh diucapkan Nabi ketika di medan perang dan ketika dia sebagai panglima tentara, itu bisa dipahami. Tapi itu hanya sebagian kecil. Jumlah ratusan ribu hadis itu tidak bisa diidentifikasi. Jadi itu terlalu teoritis dan sulit untuk melakukannya. Itu kritik terhadap Al-Qarafi. Jadi hanya bisa beberapa hadis saja. Hadis innamal a'malu binniyat itu diucapkan oleh Nabi dalam kapasitas apa? Ya susah juga. Oh itu sebagai Rasul. Tapi kan ini hadis tidak hanya soal ibadah saja. Memang bagi ibadah hadis itu berlaku. Tapi berlaku juga dalam muamalah. Artinya apa? Kalau kita ingin berbuat sesuatu harus datang dari dorongan niat yang mendalam. Kalau kita mengerjakan sesuatu setengah-setengah hati, pekerjaan kita akan gagal dan tidak akan sukses. Ini bukan perkara ibadah, tapi bagaimana kita bertindak dalam hidup sehari-hari. Jadi dalam kapasitas apa Nabi mengucapkan, ya susah kita untuk menilainya. Jadi seperti itu ya. Jadi itu suatu teori yang ya sah-sah saja, bisa diterapkan beberapa hadis, tapi tidak semua hadis bisa dianalisis dalam. Saya kira demikian, saya punya hutang tentang hadis-hadis istisqa. Terima kasih Prof.